anak ini kebetulan ada dokter di dekat rumah itu yang biasa menangani dia kalau panas tinggi, ya. Saya bawa ke sana dan diberikan obat, diberikan juga anti step. Setelah itu istri datang, baru kami bawa pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah mungkin karena pengaruh obat, ya, obat sudah mulai bekerja sehingga si putri kami ini sudah merasa tenang, tertidur dia. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekitar jam 10 malam, ya, saya pegang tangannya, ke telapak tangan sama jari-jarinya itu dingin. Baru saya pegang lagi kakinya, setengah dingin. Ini kok seperti ini? Saya pikir seperti itu kan. Kebetulan Pak, istri saya dan juga saudara-saudara yang lain ada di bawah, kami berdua ada di atas. Sehingga saya panggil istri saya, naiklah semua ke atas. Tidak beberapa berselang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali si anak ini step. Jadi 2 kali dalam 1 hari itu dia step. Sampai-sampai dia gigit, dia sudah menggigit giginya lah begitu ya. Ya kami nggak berpikir lagi kemana-mana. Tangan ini pun kami masukkan, dan termasuk saya pun masukkan tangan saya, jari saya ke mulutnya, dan memang saya rasakan sakit sekali. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa step yang dia alami tidak step yang biasa lagi. Mungkin Bapak Ibu kalau kami tidak memasukkan jari-jari kami ke mulutnya, ya, mungkin lidahnya akan digigit. Nah, setelah itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua ada yang siramin air begitu ya. Akhirnya stepnya ini berkurang. Tetapi sekalipun berkurang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, panasnya masih tetap. Pada hari Kamis itu situasinya hujan. Ya. Jadi tanpa berpikir panjang, kami bawa anak ini, kebetulan di dekat rumah itu di depan puskesmas yang ada di Enggang sana, kalau Bapak Ibu tahu. Di situ ada klinik, kami bawa ke sana dengan naik kereta. Bayangkan hujan naik kereta. Ya, sesampai di sana penanganannya saya lihat sangat lama. Ya, datang yang punya klinik itu, dia periksa. Menunggu obatnya juga agak lama. Ya memang itulah prosesnya ya. Kalau kita sudah menghadapi hal-hal yang emergensi, ya tentunya kita berpikir begitu kita nyampe langsung ditangani, begitu selesai langsung ada obatnya. Itu pemikiran kita secara manusia. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kelamaan, akhirnya kami pun memutuskan, udah kita tinggalkan aja ini, kita cari tempat yang lain. Akhirnya kami bawa dari Enggang ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Sepanjang jalan Garuda itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ternyata sudah banjir. Kendaraan yang lewat sudah pelan-pelan. Sampai ke Sukarame, ujung itu sudah banjir. Jadi dengan kondisi seperti itu, harusnya kan dalam situasi seperti ini kalau boleh kita kan cepat begitu kan. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena banjir. Sudah banjir, ada lagi yang mogok. Untungnya ini kendaraan tidak mogok. Ya. Dari Enggang, kalau dari rumah tadi sampai ke klinik itu kami naik kereta, dihubungi keluarga, ada yang bisa menolong dengan membawa mobilnya. Jadi dari klinik tadi sampai ke Rumah Sakit Muhammadiyah kami naik mobil. Tetapi walaupun naik mobil harus pelan-pelan, takut mogok. Nah sesampai di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masuk ke ruang ICU, ya, dicek, mau dimasukkan infus. Ya kembali ke pemikiran kita manusia, kalau boleh cepat begitu kan.
apa namanya, dicari, entah apa yang dicari itu untuk sehingga infus itu bisa masuk. Saya lihat juga sama, sementara si anak ini udah meronta ya, namanya anak kami ini kan agak hiperaktif begitu. Walaupun dia sakit, seperti nggak sakit, tenaganya tetap kuat. Padahal ada 3 di situ, 1 dokter, dua orang perawat, dibantu dengan saya dan juga istri saya. Jadi kami pegang kedua tangannya, badannya, bahkan juga tangannya. Itu pun tetap meronta. Sehingga dokter itu mengatakan, kuat sekali anak ini. Nah, saking lamanya dan mungkin gimana, karena meronta atau karena memang si dia yang mau menyuntik itu kurang pintar sehingga nggak dapat. Malah tangan daripada si anak ini menjadi bengkak bekas suntikan itu. Kami tanya, kenapa itu? Pecah pembuluh darahnya. Lalu kami dipersalahkan. Anak ibunya yang meronta terus, yang rewel katanya. Begitu saya dengarkan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya katakan, udah stop, nggak usah lagi lanjutkan infusnya. Akhirnya kami tinggalkan tempat itu. Kita kan sudah sangat panik, kita lagi disalahkan kan? Nggak enak kan? Kalau dibilang, ya sabarlah Pak, ini kan sangat sulit, apalagi anak-anak kecil. Kalau dikatakan seperti itu, kita mungkin masih apa? Tetapi ini kita disalahkan lagi. Sehingga saya katakan, udah cukup, nggak usah lagi diambil, nggak usah lagi dimasukkan infusnya. Akhirnya kami tinggalkan rumah sakit Muhammadiyah. Di perjalanan kita pun bingung mencari mau kemana. Akhirnya kita ada yang mengarahkan ke rumah sakit Boloni yang ada di mengungsi di sana dekat Polonia. Sampai di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditangani dan tidak seperti pengalaman sebelum-sebelumnya. Diambil jarum suntiknya, dicari uratnya sebentar. Dan anak ini tidak banyak menangis, tidak terlalu rewel. Ya, akhirnya jadilah dirawat di rumah sakit Boloni. Kami sampai di sana sudah sekitar jam 12 lewat, sampai kalau tidak salah sekitar 12:30. Dan selama dirawat di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang tua sangat khawatir, sangat was-was. Dan si anak ini tidak mau dia di ruangannya. Dia maunya keluar terus jalan-jalan. Begitu kami bawa ke ruangannya, ya, ditunjuk terus. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah pernah ke rumah sakit Boloni, itu ruang di lantai 4 itu kan muter itu. Itu kami kelilingi. Sampai di ruangan lagi kami masuk, nggak mau lagi dia. Sehingga kami kelilingi. Kami itu seperti bangsa Israel yang sedang mengelilingi tembok Yeriko. Istri saya menggendong si Rahel, saya bawa apa? Bawa infus yang ada di tempatnya itu. Ini kami bawa. Kalau saya nggak tahu berapa kali kami putari itu. Mulai dari pagi sampai siang istirahat. Dia bisa nyaman di ruangannya ketika tidur. Ya. Itu pun kalau tidurnya misalnya sampai 4 jam masih lumayan. Ini kadang-kadang dia sebentar tidur, bangun lagi. Begitu bangun langsung nangis. Nah, begitulah seterusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baru datang dokternya pada hari Jumatnya, diperiksa. Pada hari Jumatnya pada sekitar jam 11 baru dicek darah. Memang takutnya tadi ada DBD atau tipes. Ternyata dari hasil pemeriksaan cek darahnya semua bagus, kondisinya bagus, ya. Dan hari Sabtunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya namanya anak-anak kan, rewel lagi. Akhirnya ini infus ya kadang macet kan, sehingga berdarah. Jadi waktu berdarah itu harus dibersihkan. Kadang disedot dia, didorong lagi. Ya si anak ini juga tentunya menangis. Sehingga kadang-kadang kalau suster itu datang langsung trauma dia.
dia langsung menangis buat seperti ini tangannya. Artinya dia nggak mau. Hingga hari Sabtunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami minta kepada perawat itu supaya impusnya itu dibuka saja lah, karena memang kondisinya sudah semakin baik. Wih, begitu dibuka Bapak Ibu impusnya itu, dia suka-sukanya lari ke sana, lari ke semua ruangan dia lihatin. Dan hari Sabtunya sesudah datang dokter sekitar jam 2, ya, diperiksa kembali, akhirnya kami diperbolehkan pulang. Dan saat ini putri kami, artinya kami sudah pulang dari rumah sakit pada hari Sabtu yang lalu. Dan ketika kami juga masuk rumah sakit, saya juga meminta dukungan doa melalui daripada Bapak Gembala, supaya kami terus dibantu di dalam doa supaya anak ini bisa sembuh secepatnya. Dan saya yakin pasti Bapak Gembala kita merespon secara positif, ya. Dan memang tadinya para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan berencana untuk datang ke sana. Bapak Gembala sudah SMS saya, kami mau datang dari gereja, katanya. Lantas saya bilang kepada Bapak Gembala, Amang, karena kondisinya sudah seperti ini, kami hanya menunggu dokter. Kalau misalnya nanti dokter kasih izin pulang, kami akan pulang. Jadi tunggu informasi selanjutnya lah, saya bilang seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, begitu dokter datang, diizinkan pulang, saya pun informasikan ke Amang Gembala, kami sudah diizinkan pulang. Dan sesampainya di rumah saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekitar ada jam 6 amang buru itu, ya, yang para hamba Tuhan dan juga jemaat yang datang jam 6 atau setengah 7, antara sekitar itulah, sekitar setengah 7 atau jam 7. Para hamba Tuhan datang ke rumah, dan juga Bapak Sekjen, para jemaat Tuhan datang untuk melihat, bahkan juga bersama-sama kembali berdoa di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya atau kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada Bapak Sekjen, Amang Guru, dan semua hamba Tuhan yang datang untuk melihat putri kami dan juga semua jemaat Tuhan. Memang kami sangat membutuhkan dukungan doa daripada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan saya terus berharap kepada jemaat ini supaya kami didukung dalam doa. Dan saya memang tidak tahu, ini mungkin tantangan yang terberat bagi saya, anak kami ini, karena sudah 2 kali dia dirawat di rumah sakit, tahun yang lalu, ya, dan tahun ini. Dan saya sudah pernah sampaikan, bahkan ketika sinode pun, ya, 2 kali sinode semenjak dia lahir, 2 kali dia sakit. Dan tidak tahu, aneh memang anak-anak, aneh bin ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan hari Senin yang lalu Bapak Gembala informasikan ke saya kalau saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan memang jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat kondisi fisik sebenarnya saya sudah ingin meminta kepada Bapak Gembala supaya digantikan. Tetapi saya berpikir kalau memang kami pulang hari Sabtu, saya akan tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berpikir seperti itu, sehingga tidak saya meminta kepada Bapak Gembala untuk digantikan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ke-6.